Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita merayakan Minggu Palma. Sayang sekali bahwa kita tidak bisa merayakan Minggu Palma seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak dari kita terpaksa tetap tinggal di rumah karena pandemi virus corona belum selesai. Namun kiranya kesempatan ini tidak membuat kita kurang penghayatan misteri Minggu Palma yang kita rayakan. Biasanya dalam perayaan Minggu Palma kita merenungkan dua kutipan Injil. Kutipan Injil yang pertama kita baca sebelum peristiwa perarakan. Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai dengan 10 yang mengisahkan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Bacaan Injil yang kedua berisi kisah sengsara Yesus yang diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai dengan bab 15 ayat 47. Minggu Palma juga disebut dengan Minggu Sengsara. Inilah awal dari puncak retret agung kita. Pekan Suci akan menjadi rangkaian hari di mana kita diajak merenungkan peristiwa-peristiwa sengsara yang dialami oleh junjungan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Agak aneh ya bahwa orang Katolik merenungkan penderitaan. Namun itulah realitas hidup kita. Kalau kita mencoba untuk melihat kembali ke belakang, pada minggu pertama Prapaskah, kita diajak untuk merenungkan seruan Yesus. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus mengajak kita selama masa Prapaskah ini mengubah hidup, memperbaharui hidup. Minggu Prapaskah kedua, kita diajak untuk merenungkan siapakah Yesus yang mengajak kita bertobat. Dengan peristiwa mulia di Gunung Tabor, di mana pada peristiwa itu ada suara dari surga, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Yesuslah yang pantas untuk didengarkan. Yesuslah yang pantas untuk diikuti. Minggu Prapaskah ketiga, kita merenungkan peristiwa ketika Yesus membuat drama di Bait Allah, di mana dia mengusir pedagang-pedagang lembu sapi dan penukar uang. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Bait Allah yang baru. Orang tidak akan lagi beribadah di Bait Allah yang terbuat dari batu, tetapi Bait Allah yang baru adalah Yesus yang dapat ditemui dimanapun. Pada Minggu Prapaskah keempat, kita kemudian berdialog bersama dengan Nikodemus dan Yesus, di mana Yesus menawarkan jalan hidup yang baru, jalan menuju keselamatan yang baru. Sedangkan pada minggu kelima Prapaskah, kita diajak untuk merenungkan bagaimana orang-orang Yunani datang kepada Yesus, menemukan kebijaksanaan baru dalam diri Yesus. Dan kita semua, murid-murid Yesus, menjadi pengantaranya, pewartanya. Minggu Palma ini, kita sampai kepada puncak drama sengsara dan wafat, serta kebangkitan Yesus. Minggu Palma ini mengajak kita merenungkan apa yang terjadi dengan Yesus dalam peristiwa
sengsaranya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, apa sebenarnya yang melatar belakangi peristiwa penyaliban Yesus? Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi berniat menyingkirkan Yesus dengan dua alasan. Alasan yang pertama, Yesus mau menjadikan bait Allah tempat doa bagi semua orang, semua bangsa. Ini sangat mengganggu orang Yahudi karena bait Allah merupakan identitas mereka. Hanya orang yang mau menjadi Yahudi yang boleh beribadat di bait Allah. Maka ketika Yesus menawarkan bait Allah yang baru, di mana semua orang tidak harus menjadi Yahudi, boleh datang kepada bait Allah yang baru, mereka menjadi sangat marah. Mereka merasa dirugikan oleh apa yang ditawarkan Yesus. Yang kedua, Yesus mewartakan atau memperkenalkan sebutan baru untuk Allah, yaitu Bapa, Aba. Sebutan ini membuat Allah hadir secara dekat dengan manusia. Sebutan ini membuat Allah seolah-olah tidak berjarak lagi dengan manusia. Padahal bagi orang-orang Yahudi, Allah adalah yang maha tinggi, di atas segala-galanya. Dan Yesus memperkenalkan Allah yang datang mendekati manusia. Ini tidak mungkin, ini mustahil. Ini membuat manusia tidak lagi menghormati Allah dengan semestinya. Itulah dua hal yang membuat orang-orang Yahudi marah kepada Yesus. Mereka kemudian minta bantuan secara diam-diam kepada orang-orang Romawi untuk menyalibkan Yesus. Dan semuanya itu terjadi. Yesus wafat disalib. Bagi orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi, polemik dengan Yesus selesai. Masalah dengan Yesus selesai. Namun tidak demikian bagi para murid Yesus. Bagi para murid Yesus, kehidupan Yesus dan pengenalan mereka akan Yesus membuat mereka memahami sisi lain, yaitu kebangkitan. Namun sebelum sampai ke sana, kita diperlihatkan melalui kisah sengsara Yesus bahwa ketika kemanusiaan dikuasai oleh kekuatan kejahatan, maka manusia menjadi sangat bengis, sangat keras, sangat kejam terhadap sesamanya. Ketika manusia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kejahatan, mereka bisa tidak peduli sama sekali dengan kebaikan, dengan kehadiran Allah, dengan keselamatan. Disinilah kita melihat seolah-olah kekuatan kejahatan menang dengan kematian Yesus, dengan pemakaman Yesus. Namun kekuatan kejahatan tidak bisa mengalahkan Yesus dalam waktu yang lama. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Inilah peristiwa yang diimani dengan penuh syukur oleh para murid, oleh mereka yang setia kepada Yesus, bahwa Yesus tidak selesai dengan kematian dalam kubur, tetapi Yesus dibangkitkan. Yesus dimuliakan oleh Allah karena dia telah menjadi model, contoh, teladan yang pertama
dengan wafatnya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang mengikuti Yesus, setiap orang yang belajar dari Yesus, mereka akan menemukan nasib yang sama dengan Yesus. Kita semua memang akan mengalami kematian. Kita semua memang akan mengalami kebinasaan. Bahkan mungkin banyak dari kita yang juga merasakan penderitaan. Meskipun bukan diakibatkan oleh kekerasan hati sesama. Namun toh di saat ini, di zaman ini, kita masih menemukan orang-orang yang tega terhadap sesamanya, rela membunuh sesamanya. Dan disitulah Tuhan absen, Tuhan tidak hadir, Tuhan disingkirkan. Namun Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan peristiwa kebangkitan. Tuhan mengangkat mereka yang telah dijatuhkan oleh maut masuk ke dalam hidup yang baru, hidup yang kekal. Inilah buah-buah permenungan kita selama masa Prapaskah sampai nanti pada puncaknya di hari Paskah. Semoga kita tidak memberi ruang kepada kekuatan-kekuatan kejahatan yang memang tujuannya menghancurkan, bukan menghidupkan. Marilah kita berpaling kepada Allah, Sang Sumber Hidup, di mana kita akan menemukan hidup sejati yang kekal. Dimuliakan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin.